Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Octavia Deva Lucia, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Syariah. Dan rekan-rekanku atau teman-temanku sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami malam ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Saida selaku moderator pada presentasi malam ini. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan materi tentang kontribusi ekonomi muslim klasik terhadap ekonomi mikro Islam dan konseptualisasi rasionalitas serta utilitas dalam perspektif syariah. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Thorik Murdiansyah. Langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Thorik Murdiansyah. Baik, materi yang pertama, ruang lingkup ekonomi mikro dalam perspektif Islam. Ekonomi mikro Islam membahas perilaku individu, rumah tangga, dan pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya bukan hanya efisiensi atau keuntungan, melainkan mencapai keseimbangan antara aspek materi dan spiritual. Dengan orientasi pada kemaslahatan ataupun maslahat dan ridho Allah, perbedaan utama dari ekonomi konvensional terletak pada adanya batasan halal haram, serta pertimbangan moral dalam setiap keputusan ekonomi. Lalu materi yang kedua, manfaat dan batasan ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam memberikan manfaat besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika karena menggabungkan prinsip efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Teori ini mendorong perilaku konsumsi dan produksi yang tidak hanya rasional, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan religius, dengan tujuan akhir mencapai falah ataupun kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain itu, ekonomi mikro Islam menjaga kestabilitasan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi, serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Namun, teori ini juga memiliki batasan, seperti keterikatan pada hukum halal dan haram, larangan terhadap riba, gharar, dan aktivitas ekonomi yang merugikan moralitas dan keadilan. Meskipun demikian, Islam memberikan ruang fleksibilitas melalui kaidah fikih dalam situasi tertentu, menjadikan ekonomi mikro Islam tetap aplikatif di berbagai konteks zaman. Kontribusi ekonom muslim klasik terhadap ekonomi mikro Islam. Pemikiran para ekonom muslim klasik memberikan fondasi penting dalam pengembangan ekonomi mikro Islam. Al-Ghazali misalnya mengklarifikasikan kebutuhan manusia ke dalam 3 tingkatan: daruriyah primer, hajiyat sekunder, dan tasiniyat tersier, yang menjadi acuan dalam konsumsi dan produksi Islami. Ibnu Khaldun menjelaskan teori produktivitas dan harga yang dipengaruhi oleh kerja dan permintaan. Sedangkan Al-Farabi menekankan peran negara dalam distribusi keadilan ekonomi. Pemikiran mereka membentuk dasar rasionalitas dan perilaku ekonomi yang sesuai nilai Islam. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas dalam Islam tidak identik dengan pencairan keputusan semata seperti dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, rasional adalah ketika seseorang mengambil keputusan berdasarkan ajaran syariah yang mendekatkan kepada tujuan akhir, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pertimbangan moral, nilai halal haram, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang rasional menurut perspektif Islam. Materi selanjutnya adalah konsep utilitas antara halal, haram, dan maslahah. Konsep utilitas dalam ekonomi Islam tidak netral secara nilai. Kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari suatu aktivitas ekonomi harus sejalan dengan ketentuan halal dan haram.
Hal-hal yang dilarang seperti riba, judi, atau transaksi goror tidak dianggap memberikan utilitas yang sah. Selain itu, dalam kondisi tertentu, penilaian utilitas juga mempertimbangkan tingkat kemaslahatan yang dapat dihasilkan untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, relasi konsep halal haram, kaidah fikih dalam praktik ekonomi mikro. Meskipun prinsip halal dan haram menjadi dasar utama, Islam juga memberikan ruang kelonggaran melalui kaidah-kaidah fikih. Misalnya, dalam situasi darurat, hal yang semula haram bisa diperbolehkan, ataupun al-daruratu tubiu al-mudarrat. Kaidah seperti kesulitan mendatangkan kemudahan dan menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Memberi fleksibilitas dalam penerapan prinsip syariah, khususnya dalam praktik ekonomi sehari-hari. Diskusi malam ini sudah selesai. Saya harap semoga hasil diskusi malam ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik untuk kita ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Oktavia Deva Lucia dan teman-temanku yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.